Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Riri Fajriah, Eskom MMMkom. Saya dari Program Studi Sisi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana. Di kesempatan kali ini di topik pertemuan 4 di mata kuliah UI UX akan membawakan topik tentang perencanaan evaluasi usability. Adapun hal-hal yang kita akan pelajari di materi pertemuan 4 ini yaitu terkait dengan SUS, questionnaire test, questionnaire, dan usability testing PES, lalu usability planning, task, and testing reporting. Adapun capaian kompetensi yang diharapkan adalah agar teman-teman mahasiswa di akhir pembelajaran di pertemuan ini mampu menjelaskan langkah-langkah dalam membuat perencanaan evaluasi usability serta mampu membuat laporan usability dalam proses desain UI. Nah, kita mengawali ya untuk melakukan proses testing. Apakah itu sifatnya kita ingin melakukan pengujian terhadap desain user interface yang sudah ada, atau mungkin kita akan merencanakan tentang sebuah desain user interface yang akan dikembangkan, maka kita bisa menggunakan teknik pertama dengan SUS questionnaire. SUS questionnaire ini ya kepanjangan dari System Usability Scale. Jadi berupa kuesioner yang di sini tujuannya adalah mengukur persepsi pengguna. Nah, ini bentuk kuesioner ini diciptakan oleh John Burke pada tahun 1986 dan dahulu digunakan untuk menguji sistem elektronik kantor. Sistem Usability Scale ini berisi 10 pertanyaan di mana partisipan nanti diberikan pilihan untuk menjawab seperti dengan skala Likert dari skala 1 sampai 5 dan nanti boleh dikatakan di skala 1 itu sangat tidak setuju sampai sangat setuju terkait dengan pendapat dari desain user interface yang digunakan. Nah, contoh-contoh pertanyaan dalam SUS questionnaire seperti pernyataan, saya pikir saya sering menggunakan fitur ini. Saya merasa fitur ini terlalu rumit padahal dapat dibuat lebih sederhana. Saya rasa fitur ini mudah untuk digunakan. Saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan fitur ini. Saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan baik dalam sistem, dan saya rasa banyak hal yang tidak konsisten terdapat pada fitur ini. Saya rasa mayoritas pengguna akan dapat mempelajari fitur ini dengan cepat. Saya menemukan bahwa fitur ini sangat tidak praktis ketika digunakan. Saya sangat yakin dapat menggunakan fitur ini. Dan pernyataan terakhir, yaitu saya harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan fitur ini. Nah, bentuk kuesionernya ya dari 10 pertanyaan tersebut. Di sampingnya adalah menggunakan derajat skala 1 sampai 5 seperti di skala Likert dari sangat tidak setuju atau STS, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, atau sangat setuju. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita bisa pakai strongly disagree, sampai derajat 5-nya adalah strongly agree. Dan saat ini bisa membuat kuesioner dengan menggunakan aplikasi Google Form ya. Nah, lalu setelah responden mengisi ya, kita akan datakan ya, bisa nama responden atau kita bisa unnamed gitu ya. Cukup responden dari 1, misalnya di sini sampai 20 yang menjawab, ada 20 peserta. Lalu rentang usianya, lalu demografi yang lain yaitu misalnya adalah jenis kelamin. Lalu kita perhitungkan ya pilihan-pilihan jawabannya ya. Misalnya di sini contoh nomor 1 ya, responden 1 di pertanyaan question 1 menjawab atau memilih 4 gitu ya.
lalu menjawab 10 pertanyaan, dan ada juga yang dipilih dengan skala 3 di pertanyaan 6 dan di pertanyaan 9. Lalu di total keseluruhan jawaban dan nilainya nanti dikali dengan 2,5. Lalu skornya diambil rata-ratanya dari total keseluruhan jawaban atau persentase rata-rata jawaban dari responden yang sudah menjawab SUS questionnaire. Nah, ada parameter penilaian dalam SUS questionnaire ya. Jika rata-rata nilainya di atas 80,3, ini masuk grade A, artinya secara fitur dan desain UI kita sangat excellent. Lalu grade B ya, untuk rentang nilai 68 sampai 80,3, ini masuk kategori good atau bagus. Lalu grade di bawahnya adalah grade C, jika rata-rata SUS skornya adalah 68. Artinya adjective ratingnya di sini adalah oke. Lalu di bawahnya ada rentang SUS skornya 51 sampai 68, itu grade D. Adjective ratingnya adalah poor. Dan jika di bawah nilai 51, grade F, awful, artinya ya tidak baik ya, dan perlu banyak perbaikan di dalam fitur dan desain UI, termasuk juga di dalam grade D ya, yang poor. Nah, kita akan lihat kriteria SUS, System Usability of Scale, dalam visualisasi berikut ini.
Nah, selain daripada SUS questionnaire, ada juga yang perlu kita pahami fase dalam melakukan usability testing, yaitu dimulai dari tahap perencanaan. Nah, kita akan melakukan usability test untuk melakukan pengujian apakah sifatnya sebelum dilakukan desain UI, untuk kita bisa melakukan brainstorming kepada pengguna akhir apa yang menjadi kebutuhan dari desain UI yang nanti akan dikembangkan. Atau bisa juga kita rencanakan untuk melakukan usability testing ketika prototipe UI desainnya sudah selesai, sehingga kita ingin menguji apakah user bisa mengaccept dari sisi desain. Lalu tahap berikutnya adalah choose participant. Kita harus memilih peserta yang akan dilakukan pengujian. Tentunya di sini adalah peserta yang mendekati profiling dari user persona yang sudah kita buat untuk mana kandidat dari end user yang bisa tepat menilai di dalam prototype UI yang kita kembangkan. Misalnya kalau kita aplikasi e-learning yang kita kembangkan, mungkin usability testingnya cocok untuk diujikan kepada para siswa dan juga tenaga pengajar. Lalu kita selenggarakan perform the test, ya, lakukan analisa hasil, dan ini akan menjadi dokumen rekomendasi untuk feedback perbaikan desain UI yang akan nanti dirilis atau di-develop dengan aplikasi yang sempurna atau komplit, ya. Nah, detail-detail hal yang dilakukan di setiap fase di dalam usability testing seperti di fase planning. Nah, pada tahap ini kita menentukan hal-hal apa saja yang akan dites dalam produk kita. Lalu membuat indikator atau alat ukur untuk tes yang kita buat. Salah satu contoh indikator atau alat ukur sederhana adalah completion rate. Setelah menentukan tes dan membuat indikator atau alat ukur, kita juga harus menentukan kapan dan di mana usability test berlangsung. Tempat yang biasa dipilih antara lain misalnya tempat yang nyaman seperti kafe, ruang konferensi, atau tempat umum yang sepi dan nyaman dan bisa membuat fokus bagi para responden atau tester atau end user yang menjadi penguji di dalam proses usability test. Lalu memilih tester. Memilih tester sebaiknya berdasarkan tujuan pasar dari produk yang akan kita buat. Dengan demikian, data hasil tes bisa lebih akurat. Tester dapat dipilih dari database yang customer yang kita punya atau melakukan broadcast ke media sosial. Selanjutnya, melakukan tes. Saat melakukan tes, pastikan membawa hal-hal penting untuk mencatat hasil tes. Harus dipandu, ya, atau juga boleh unmoderate misalnya dengan by remote system. Nah, alat untuk mencatat hasil tes bisa berupa recording atau perekam, dan juga ada catatan yang kita catat setiap ada tindakan aktivitas yang membutuhkan notice. Lalu buatlah tester merasa nyaman dengan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan tes. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada tester setiap selesai melaksanakan skenario proses pengujian. Dan jika memungkinkan, kita bisa memberikan reward atau hadiah atas ketersediaan mereka untuk melakukan tes. Menganalisa hasil tes. Ya, dari create test plan, di sini kita menentukan scope of work, ya, recruit user, identify objective dari proses testing, establish metric evaluation of test. Lalu tahap berikutnya adalah facilitate the test, ya, di tahap kedua di sini melakukan observe first user, mengidentify issue terkait kendala-kendala ketika ada proses tes atau pengujian, identify solution yang tepat, apakah memungkinkan ada perbaikan fitur desain UI, interview the user, kita langsung berwawancara user, apa yang membuat mereka puas, tidak puas, atau masih diharapkan perlu dilakukan upaya perbaikan.
Tahap berikutnya yang ketiga adalah analyze case data. Assess user behavior, analyze user click path, identify problem areas, assess navigation. Dan yang terakhir adalah create test report. Review video footage dan identify design issue yang kita akan sempurnakan apa yang menjadi feedback dari hasil pengujian untuk perbaikan dari sisi desain UI yang akan dilakukan. Lalu jangan lupa kita buat dokumen rekomendasi dari hasil tes. Contohnya bisa dilihat pada visualisasi berikut. Dan agar usability testing berjalan lancar, kita pastikan prototipe sudah selesai dan bisa dilakukan pengujian live prototype secara langsung. Selanjutnya, juga menyiapkan perangkat yang dibutuhkan seperti handphone, alat perekam atau recorder, laptop untuk mencatat hasil pengamatan, dan jangan lupa membawa charger untuk masing-masing perangkatnya agar tidak lowbat ya pada saat dibutuhkan untuk digunakan di dalam proses usability testing. Yang berikutnya, menentukan siapa yang bertugas, terutama sebagai fasilitator yang akan memandu pengguna akhir di dalam melakukan usability testing, dan juga ada bagian notula mencatat setiap aktivitas proses dan isu-isu terkait di dalam pengujian UI design selama usability testing berjalan. Lalu mengundang partisipan ya, siapa yang akan diundang, how to, bagaimana cara untuk melakukan tes, kita moderate atau unmoderate ya. Lalu kita perhitungkan benefitnya ketika kita mengundang langsung atau kita melakukan proses remote gitu ya. Dan juga apa saja yang perlu dikondak ya ketika proses tes dilakukan secara offline maupun online by remote system. Siapkan jadwal ya, kalau perlu kita buat usability testing checklist seperti ini untuk mempersiapkan proses tes bisa berjalan dengan baik. Dan melakukan uji coba usability testing untuk memastikan apakah konsep dan skenario ya dari usability testing melalui uji prototipe yang sudah kita kembangkan ini sudah benar dan sesuai. Dan yang paling penting adalah hasil dari usability testing ini bermanfaat untuk menyempurnakan UI design yang akan kita rilis di dalam pengembangan aplikasi. Nah, demikian hari ini pembahasan kita tentang usability testing dan SUS questionnaire. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.